warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wa ayyatuhal akhwat rahmani wa rahimakumullah wa as'adakumullah sabihatakum. Al-yawm insyaallah nastamir dirasatana fi ilmin nahwi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu nahwu fi bab jarrul ismi wan na'at, dalam bab jarul ismi dan na'at. Ustaz, kenapa diulang? Al-yawm insyaallah natabahhar wa nata'ammak. Insyaallah pada hari ini kita akan memperdalam dari dua bab ini. Walakin qabla an nabda dirasatana hayya bina naftah liqa'ana bi qiraatil basmalah. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan kalimat thayyibah yaitu al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jarrul ismi. Jarrul ismi ini adalah jarnya isim. Jadi disebut juga khafdul ismi, istilahnya isim yang dijarkan. Nah, tanda asli dari jar adalah kasrah, teman-teman ya. Ini sangat singkat sekali bab di sini. Cuma kalian apabila ada pertanyaan, mata yujarrul ismu, kapan isim itu dijarkan? Maka jawabannya mudah sekali. Yujarrul ismu idza sabaqahu harfun min hurufil jar. Isim itu dapat dijarkan apabila dia didahuluin oleh salah satu dari huruf jar. Huruf jar ada berapa? Ada 7. Kam harfan li hurufil jar? Ada berapa huruf jar? 7. Awalan min, ila, an, ala, fi, alba, walam. Ada 7. Pertama min yang memiliki arti dari, ila yang memiliki arti ke, an yang memiliki arti dari, wa ala yang memiliki arti di atas, fi artinya di atau di dalam, alba artinya dengan, alam artinya untuk. Nah, teman-teman, itu sangat mudah dan bab ini sudah selesai kalau kalian sudah tahu. Kita langsung ke contoh. Nazalal mataru minas samai. Fokus kita pada kata minas samai. Nah, min ini di sini mina ya. Ini aslinya min. Kenapa jadi mina? Karena ada 2 huruf yang sukun, maka min di sini diharokatin nunnya. Minas samai. Nah, as-samai dia bisa menjadi kasroh atau jar karena didahului oleh min. Nazalal mataru minas sama. Hujan turun dari langit. Nah, begitu juga dengan contoh yang bagian kedua. Ini nomor 3 ya, bagian kedua. Yaitu contoh dari ila. Sa'al jaishu ilal maidan. Sa'a bergerak al-jaishu tentara ilal maidan ke lapangan atau ke medan. Nah, kita fokus pada kata ilal maidani. Ilal maidani di sini, ila itu adalah haraf jar. Nah, al-maidani itu adalah ismun majrurun bi ila. Isim yang dijarkan sebab didahului oleh huruf jar, yaitu apa? Ila. Itu terus seperti itu. Jadi mudahnya teman-teman, kita lihat huruf jarnya, kemudian setelah isim yang ada atau datang setelah huruf jar itu, maka dia menjadi ismun majrur atau isim yang dijarkan. Begitu juga seterusnya. Jadi contoh misalnya an, ala, fi, teman-teman, kemudian bi, kemudian li. Insyaallah mudah ya pembelajaran hari ini. Kalau misalnya kita nih, kita bahas tamrinatnya sebagian saja. Ayyin kulla harfin min hurufil jar fil jumal al-atiyah. Ayyin tentukan huruf jar di bawah ini, dari kalimat di bawah ini. Wash kul al-asma' ba'da kullin minha, dan harakatin ya, atau beri syakal, kasih syakal, kasih harokat dari isim yang ada setelah huruf jar tersebut. Contohnya di sini. Yaqta'un najjaru al-khashaba bil minsyar. Nah, yang mana huruf jarnya? Tepat sekali. Nah, kalau kalian tunjuk yang bagian akhir bil minsyar, nah itu teman-teman, B di situ adalah huruf jar. Kalau kita kasih harokat bil minsyar, itu akhirnya bukan lagi bil minsyar, tapi bil minsyari. Kalau kita bahas yang kedua tuh, ra'aitu ta'ira fil qafas. Saya melihat burung di sangkar. Nah, kita tertuju pada huruf jar. Yang mana huruf jarnya? Fi.
Al-qafas itu kalau ada setelah huruf jar, maka dia harus kasrah fil qafasi. Nah, itu dia dari bab jarul ismi. Kemudian bab an-na'tu di sini atau na'at. Nah, ini kalau an-na'tu saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab, teman-teman, itu adalah as-sifah. Nah, tapi kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa diartikan sifat. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita langsung ke kaidahnya biar kita tahu. Kalau ada pertanyaan dari kaidah ini, ma huwa na'tu? Apa itu na'at? Na'at ini secara definitif adalah lafdun yadullu ala sifatin fismin qablahu. Sebuah lafaz yang menunjukkan terhadap suatu sifat dari isim sebelumnya. Jadi dia sifat dari isim sebelumnya. Wa yusammal ismul mausuf, isim yang disifati di sini sebutannya adalah man'utan, adalah man'ut. Jadi na'at dan man'ut merupakan satu pasangan. Kalau ada na'at pasti ada man'ut. Kalau ada man'ut pasti ada na'at. Coba di sini. Kalau saya terjemahkan bagian kanan, hadza kitabun mufidun. Ini adalah buku yang bermanfaat. Nah, kata sifat di sini adalah mufidun, yang bermanfaat. Kemudian yang menjadi man'utnya yang mana? Yang disifati, yang bermanfaat apanya? Kitabnya. Jadi kitabun itu adalah man'ut. Kemudian contoh bagian kedua yang sebelah kiri nomor 1, hadza maidanun fasihun. Ini lapangan yang luas. Kita bertanya-tanya, mana naatnya? Tentu fasihun, yang luas, yang menjadi naatnya. Kemudian yang jadi man'utnya yang mana? Yang disifati yang mana? Yang luas itu apa? Maidanun adalah lapangan. Itu dia dari contoh naat. Nah, kaidah yang kedua, an-na'tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Ternyata na'at itu mengikuti man'utnya. Sifat itu mengikuti yang disifati dalam apa? Fi raf'ihi, dalam rafa'nya, wa nasbihi, dalam nasabnya, wa jarrihi, dan dalam jarnya. Nah, kalau kita perhatikan di atas ini, bagian pertama, yang bagian kanan, hadza kitabun mufidun. Kata mufidun itu ngikutin harakatnya kitabun. Coba kita lihat yang nomor 2. Qara'tu kitaban mufidan. Nadartu fi kitabin mufidin. Jadi na'at mengikuti man'ut. Sama juga bagian sebelahnya, yaitu bagian kiri. Hadza maidanun fasihun. Ra'aitu maidanan fasihan. Jaraitu fi maidanin fasihin. Kalau kata maidanun itu dhammah, maka fasihun dhammah. Kalau maidanan itu fathah, maka itu fathah juga fasihannya. Jadi demikian seterusnya, teman-teman. Ini tentang na'at. Kita langsung ke tamrinatnya, ke aplikasinya langsung. Contoh pengerjaan soalnya. Dha'na'an munasiban. Taruhlah sifat yang cocok fi kulli makanin khalin, dari titik-titik di bawah ini, washkul akhirahu, dan kasih harokat. Al-waladu titik-titik yuhibbuhu abuhu. Anak yang titik-titik-titik dicintai oleh ayahnya. Nah, pertanyaannya, kalau saya berkata dalam bahasa Indonesia, al-waladu titik-titik, anak yang titik-titik akan dicintai oleh ayahnya. Kira-kira apa tengahnya? Kita langsung taruh aja anak yang, misalnya anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang berbakti, itu teman-teman. Jadi terserah kalian pilih, tapi teman-teman harus cocok. Entah itu dari segi kalimatnya, entah itu dari segi harokatnya. Contohnya, al-waladul mujtahidu. Ya, karena al-waladu itu dhamma, maka naat yang saya taruh al-mujtahidu harus dhamma juga. Yuhibbuhu abuhu. Jaraitu fi maidanin wasi'in. Nah, ini ngikutin kata maidanin, maka wasi'in, kata yang saya taruh letakkan di sini, harus juga berharakat kasroh. Ini saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Insyaallah semoga bermanfaat. Ingat, soal dari pembelajaran ini insyaallah berbahasa Arab. Jadi pahamin ini bab ini bil lughah al-arabiyyah. As-su'al min al-lughah al-arabi
العربية والإجابة من اللغة العربية. هذا ما أريد إلقاءه إليكم جميعا. شكرا كثيرا على حضوركم. نختتم بقراءة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نقرأ كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.